Pemirsa Jendela Kota, COVID-19 telah menimbulkan global shock. Virus yang diidentifikasi berasal dari Wuhan, Cina ini telah menyebar dan menjelma menjadi wabah atau pandemi internasional. Ratusan negara telah terpapar virus ini, tidak terkecuali Indonesia. Karena penyebaran virus ini yang begitu cepat dan menimbulkan banyak korban, maka pemerintah Indonesia juga segera mengambil beberapa kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mulai dari pembatasan sosial, pembatasan jarak fisik, hingga himbauan untuk tetap berada di rumah dan melaksanakan segala aktivitas mulai bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Physical distancing seluruh dunia termasuk Indonesia dan khususnya kota Parepare yang sangat membatasi mobilitas warganya. Akibatnya hampir semua aktivitas menurun dan dapat dikatakan bahwa dampak virus corona ini telah mempengaruhi lintas sektoral mulai dari perekonomian, perdagangan, pariwisata, perbankan hingga dunia pendidikan juga merasakan dampak dari persebaran corona. Khusus di bidang pendidikan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa semenjak pertengahan Maret pemerintah menghentikan sementara proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem tatap muka langsung dan mengganti proses pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh dengan mode daring. Penerapan sistem ini berimbas pada meningkatnya penggunaan media sosial untuk menunjang proses pembelajaran. Berbagai macam platform media sosial bermunculan dan dimanfaatkan oleh guru maupun siswa untuk mengakses informasi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di kota Parepare beberapa kiat dilakukan guru, baik dan pembelajaran dan kegiatan administrasi, dan juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan tak lagi seperti biasa. Munculnya istilah new normal. Semua hal yang menyangkut kegiatan berkumpul fisik selalu harus dikurangi intensitasnya dan berpatok pada protokol kesehatan COVID-19. Juga semua berdampak pada pembagian rapor di beberapa sekolah di Parepare. Ada yang melaksanakan pengambilan di sekolah, ada juga yang mengantarkan ke rumah-rumah para siswa dengan tetap mengacu pada protokol COVID-19. Selain itu, banyak lagi dampak pada dunia pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, new normal diartikan sebagai kenormalan baru atau keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan menurut Dr. Diki Budiman,
epidemiolog dari Griffith University Australia, mengatakan bahwa new normal merupakan bagian dari strategi yang diterapkan atau pembatasan jumlah kerumunan, pembatasan jarak, penggunaan masker, prosedur screening suhu tubuh di tempat-tempat umum, hingga kebiasaan hidup sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selama belum ditemukannya vaksin atau obat virus corona. Dan mulai saat ini, kita semua harus bisa mulai mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan dan kenormalan baru tersebut. Bagaimana dengan pendidikan? Menurut seorang guru yang mengupas ini dalam blog di media online berpendapat, jika sekolah sudah mulai dibuka dan digunakan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran, mengingat sekolah merupakan tempat kerumunan atau berkumpulnya ratusan siswa dan guru. Tentu saja, sekolah atau kegiatan pendidikan juga harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan kehidupan new normal. Pemirsa, terkait adaptasi dunia pendidikan terhadap kehidupan new normal, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, pertama, adaptasi dengan protokol kesehatan. Mengingat dunia pendidikan adalah tempat bertemu dan berkerumunnya banyak orang, maka pemerintah telah menetapkan aturan atau protokol kesehatan secara ketat agar sekolah tidak menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Beberapa standar aturan telah ditetapkan mulai yang mencakup seluruh aspek kegiatan pembelajaran, seperti protokol bagi siswa yang hendak berangkat ke sekolah yang meliputi sebelum berangkat harus memastikan kondisi kesehatan, membawa bekal sendiri, pakaian harus bersih, menggunakan masker langsung menuju sekolah dan tidak mampir terlebih dahulu, screening suhu tubuh ketika sampai di sekolah, beribadah secara bergantian dengan perlengkapan ibadah sendiri, serta pengantar harus berhenti di tempat yang telah ditentukan. Protokol kesehatan bagi guru yaitu meliputi selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, melapor pada kepala sekolah jika merasa sakit, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, membawa bekal sendiri, beribadah secara bergantian dengan perlengkapan ibadah sendiri, selama mengajar tetap menjaga jarak dengan siswa, dan tidak memberikan tugas yang bahan atau kertasnya berasal dari guru.
Standar protokol kesehatan sarana prasarana sekolah diantaranya sosialisasi COVID-19 melalui spanduk atau banner yang dipasang di lingkungan sekolah, menyediakan alat pengukur suhu, menyediakan wastafel atau tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, menyediakan disinfektan, menyediakan masker cadangan, optimalisasi fungsi UKS, mengatur jarak bangku di dalam kelas, meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum, melakukan penyemprotan disinfektan terhadap fasilitas sarana prasarana sekolah. Protokol kesehatan saat pulang sekolah meliputi seperti langsung menuju rumah tanpa mampir terlebih dahulu, menggunakan masker, sesampai di rumah harus langsung mandi dan ganti pakaian, serta tidak berkumpul dan melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga yang lain. Memang terdengar sedikit merepotkan ya pemirsa, akan tetapi kita harus mulai menyesuaikan diri dengan perilaku dan pola hidup baru di era new normal. Yang kedua, adaptasi dengan sistem pembelajaran. Persebaran virus corona tidak selamanya berdampak negatif. Akan tetapi ada juga sisi positifnya seperti meningkatkan pengetahuan para guru dan siswa mengenai teknologi atau melek teknologi. Selama masa pandemi banyak sekali workshop atau webinar online yang dilaksanakan dan banyak diikuti oleh para guru. Pandemi telah memaksa dan mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Maka mau tidak mau guru juga harus mempelajari bagaimana menjalankan sistem pembelajaran online. Banyak yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan di masa pandemi diawali dari terpaksa karena keadaan, bisa karena belajar, dan akhirnya terbiasa diterapkan dalam proses pembelajaran. Di masa pandemi ini atau sesudah pandemi berakhir, harapannya adalah adaptasi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan ini tetap dijalankan dalam proses pembelajaran. Virus corona telah ada dan menyebar di Indonesia, dan mau tidak mau kita harus mulai hidup berdampingan dengan virus yang satu ini. Tinggal bagaimana kita harus mulai beradaptasi dan bisa menerapkan strategi bagaimana menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari di tengah masa pandemi dan mulai menjalankan kebiasaan dan perubahan pola perilaku dalam aktivitas normal yang baru. Sambil kita semua berharap dan berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar kiat sekolah saat belajar mengajar hingga bagi rapor di tengah wabah COVID-19 di Kota Parepare versi Jendela Kota. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.